الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا خصوصا نبي السيد محمد العلوي المالكي الحسني أبويا سيد أحمد ناصر بن عبد الله الكافر أستاذ محمد رضا السقاف ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Al-faslu tsani fi arkanin nikah wa syurutih. Bab kedua yang menerangkan tentang rukun nikah dan syarat-syarat sahnya nikah. Yushtaratu li sihhatin nikah al-ilmu bi syurutihi hal al-aqdi. Disyaratkan agar nikah itu sah untuk orang yang menikah mengetahui syarat-syarat ketika akad nikah. Seperti sirah wajibnya bagaimana, siapa yang sah menjadi wali, terus apa saja yang dibolehkan atau mahram yang mana, yang bukan mahram yang mana. Fa in kana jahilaini bi syurutih, kalau yang menikah tidak mengetahui syarat tersebut, raja'a wujuban ila man ya'rifuha, harus dia menanyakan kepada orang yang mengetahuinya. Wala yajuzu an yarji'a ila man yajhaluha, tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak mengetahuinya. Jadi artinya kalau tidak ngerti masalah nikah, syarat-syarat nikah, jangan macam-macam. Harus bertanya kepada narasumber yang jelas, yang mengetahui tentang nikah tersebut. Wa arkanun nikah khamsatun. Rukun nikah ada 5. Yang pertama wahiyya as-sighah wasyahidan. Sighah itu ijab qabulnya. Asyahidan 2 wali, al-waliyu wa syahidan 2 saksi afwan, wal wali nikah, waz zauj suami, waz zaujah dan istri. Ar-ruknul awwal, yang pertama adalah as-sighah. Wahiyya al-ijab wal qabul. Ijab qabul, zawwatuka wa ankahtuka, itu namanya sighah, ijab qabul. Zawwajtuka au ankahtuka. Qabul, an yaqula zawj, suami mengatakan ya qabiltu nikahaha au tazwijaha, begitu. Falau qala al-wali, kalau umpama wali tadi mengatakan, jadi zawwajtuka ibnati, kan begitu, atau zawwajtuka ukhti, zawwajtuka ammati, pokoknya siapa saja dia menjadi walinya, ya dia lafadznya harus pakai tazwid wan nikah. Tidak boleh pakai lafadz yang lain. Tazwid awil inkah, aku nikahkan, kalau bahasa Indonesianya aku nikahkan. Kalau cuman bahasa Arab beda, ada tazwid, ada inkah. Jadi baik dia menggunakan kalimat zawwajtuka atau ankahtuka, dua-duanya sah. Tapi selain lafadz ini tidak boleh. Seperti lafadz yang menunjukkan perempuan ini milik kamu, malaktuka. Bapak ngomong sama calon suami, malaktuka, ya, aku serahkan kepemilikan. Nah, ini tidak sah. Kenapa? Bukan budak dia. Kalau dia hamba sahaya, budak, baru boleh pakai lafaz aku serahkan kepemilikan budakku ini kepadamu. Atau hibah, lafaz hibah, ya, wahabtuka, aku hibahkan kepadamu, ya, apa? Aku hibahkan kepadamu ibnati, misalkan dia mengatakan begitu, putriku. Tidak boleh. Karena
hibah itu hanya sah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya sah untuk Nabi. Jadi termasuk khususiyah kelebihan Nabi besar Muhammad SAW, di zaman Nabi itu boleh perempuan, bukan walinya, bukan perempuannya sendiri datang ke Nabi, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak, aku hibahkan diriku untuk dirimu ya Rasulullah. Itu sah. Kalau Nabi bilang qabiltu, itu jadi milik Nabi. Boleh Nabi apakan saja. Bahkan boleh Nabi nikahkan ke orang lain. Ada ceritanya di hadis Sahih Bukhari Muslim. Salah satu perempuan datang, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak, aku hibahkan diriku, hadiahkan diriku ini untukmu ya Rasulullah. Perempuan. Akhirnya Nabi diam, tidak dijawab sama Nabi. Salah satu sahabat yang hadir paham, oh Nabi ini tidak demen atau tidak tertarik dengan perempuan ini. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak tertarik, nikahkan dia padaku. Itu. Akhirnya sama Nabi dinikahkan. Hal indaka syai', tanya sama Nabi. Akhirnya suruh Nabi merintahkan dia mencari mahar walaupun sedikit, dinikahkan. Walinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu wali daripada setiap perempuan. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Jadi Nabi berhak untuk menikahkan siapa saja. Ya, beruntung sekali yang dinikahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti galak ya. Jadi harus pakai lafaz walinya, jadi harus pakai lafaz tazwid atau inkah, wa yasihu bil ajamiyah, boleh pakai terjemahannya. Baik orang tadi paham atau mampu menggunakan bahasa Arab atau tidak mampu, boleh. Aku nikahkan kamu. Jadi kalau orang tidak paham bahasa Arab, tidak apa-apa. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi harus bahasa Indonesia ini terjemahan dari lafaz tazwid atau inkah. Terjemahan dari lafaz-lafaz tersebut. Tapi harus ketika dia menggunakan lafaz selain Arab, harus baik suami atau syahidnya paham. Paham yang diucapkan oleh wali itu akdun nikah. Itu. Jadi misalkan yang nikah orang Palembang, suami orang Palembang, walinya misalkan orang Madura. Si wali ini ngomong, aku nikahkan kamu, tapi pakai bahasa Madura. Si suami tidak paham, syahid tidak paham, tidak boleh. Harus dengan bahasa, boleh selain bahasa Arab, cuman yang dipahami oleh dua syahid, dua saksi dan suami. Ya, artinya harus paham 4 orang ini. Ya, karena kan berkaitan dengan 4 orang ini. Wala yasihu bil kinayah. Walau qal zawwaj kinayah. Kinayah itu lafaz yang tidak jelas, itu tak boleh. Jadi harus lafaz yang jelas. Aku nikahkan. Zawwajtuka wa ankahtuka. Walau qala zawwajtuka faqala qabiltu lam yanaqidin nikah. Sekarang suami. Zawwajtuka kata wali, wa ankahtuka ibnati fulan bimahar, sunnah disebutkan maharnya kan, bimahar sekian. Terus si suami jawab qabiltu, terus diam. Ini tidak sah. Harus menyebutkan apa yang kau terima, qabiltu. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha, gitu. Baru sah. Berarti yang dipraktekkan sekarang alhamdulillah, itulah yang sah memang ya. Aku terima nikahnya, begitu. Jangan aku terima saja, stop. Apa yang diterima? Nah, itu. Tapi walau qala zawwijni hadhi faqala zawwajtukaha atau qala al-waliyu tazawwaj fulanah wa qala zawj tazawwadtu in aqada nikah. Tapi kalau ada permintaan sebelumnya dari suami, ini bahasa Arab ya, luas bahasa Arab nih. Kalau kita mau perhatian di bahasa Arab sangat luas. Suami minta ke calon mertuanya, nikahkan aku putrimu. Nikahkan aku putrimu, zawijni ibnatak, misalkan. Nikahkan aku putrimu. Langsung sama calon mertuanya dijawab, zawajtukaha. Aku nikahkan. Itu sah nikahnya. Tidak harus
zawajtuka, diulang lagi, dah langsung jadi jawab dari soal. Itu pembahasan di ilmu usul juga nanti ada pembahasan ilmu usul bahwasanya jawaban dari soal itu jawabannya umum atau jawabannya simple, itu berarti mengandung dari soalnya. Misalkan ada yang bertanya, hal hadarta al-barihah, apakah kamu hadir daras pelajaran semalam? Itu kita yang ditanya cukup jawab na'am, iya. Tidak perlu na'am hadartu ad-darsa al-barihata, terlalu bertele-tele. Ya, sedangkan orang Arab itu tidak suka yang bertele-tele. Jadi cukup na'am. Ya. Alaysa Allah bi ahkamish, yang di ayat akhir watin itu loh. Bala syahidna, kan ada bala gitu. Nah, itu. Walhasil ada beberapa jawaban di dalam soal bahasa Arab yang sangat simpel. Ya, hal hadarta ad-darsa al-barihah, soalnya panjang, apakah kamu hadir pelajaran semalam? Jawabnya cukup na'am. Itu orang langsung paham, oh yang tidak disebutkan na'am hadartu ad-darsa al-barihata, iya aku hadir daras semalam, tapi dia cuma jawab dengan na'am. Jadi kalau si suami meminta kepada mertuanya, nikahkan aku putrimu, zawajtukaha, tapi harus pakai lafaz zawaj juga, iya aku nikahkan, sah langsung. Wa tushtaratu al-muwalah bainal ijab wal qabul, harus nyambung antara ijab qabul. Jadi kalau misalkan si wali ngomong zawajtuka ibnati fulanah binti fulan bimahar kada wa kada, habis itu suaminya diam, gugup misalkan. Tapi kalau gugupnya diamnya itu tidak terlalu panjang, tidak apa-apa. Tapi sekarang ini biasanya yang gugup mertua, yang calon mengantin tak kata gugup lancar dia jawab qabil tu tazwijaka nikah bil wadul dzukur, yang gugup mertua. Jadi wala yadurrul faslul yasir, tidak apa-apa kalau dipisah dengan diam yang sebentar. Fa intal darra wa huwa an yazid ala ma yaqa'u fi takhatub, kalau panjang pisahnya tadi antara ijab dan qabul tidak langsung dijawab, itu maka harus diulang. Ijab qabulnya harus diulang. Panjangnya itu bagaimana? Ya panjangnya itu pokoknya sekiranya misalkan anak nanya sama antum, semalam hadir tidak daras? Mikir dulu antum, berapa detik misalkan. Oh hadir Ustaz. Nah, itu kan masih perbincangan, masih nyambung lah masih orang. Tapi kalau 10 menit habis anak nanya, hadir tidak semalam daras? Diam. 10 menit tiba-tiba ngomong, anak hadir daras semalam. Antum ngomong jawaban yang mana kan itu. Nah, itu berarti jauh, harus diulang. Pokoknya yang sekiranya orang yang mendengar paham, oh ini jawaban untuk soal yang tadi. Nah, itu berarti tidak panjang. Tapi kalau orang bingung ini jawaban buat soal yang mana, itu panjang, maka harus diulang akadnya. Begitu juga dijual beli. Ini sighah ini juga dijual beli seperti itu, harus nyambung langsung. Wa yushtaratu alla yatakhallal as-sighah kalamun ajnabi. Juga antara ijab dan qabul tidak dipisah dengan omongan ajnabi, perkataan yang lain, omongan yang lain. Illa an yakun min muqtadal aqdi aw masalihihi aw mustahabbatihi, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan akad juga, berkaitan dengan ijab qabul. Wa yushtaratu an yatawafaqal ijab, dianjurkan ijab qabulnya itu sama. Jadi misalkan zawajtuka ibnati fulanah, maka suami mengatakan qabiltu tazwijaha, begitu. Jadi ijab sama qabul harus sama lafaznya, afwan, bukan masalah tazwij dan inkah. Jadi misalkan sama itu si wali bilang zawajtuka, aku nikahkan kamu ibnati, putriku Fatimah, misalkan. Si suami jawab qabiltu tazwijaha, tapi dinamakan Zainab. Dinamakan Zainab, tak sah akad nikahnya. Kenapa? Karena bapak nikahkan Fatimah. Inti jawabnya Zainab, beda. Kalau beda lafaz tazwid dan inkah, bapak mengatakan zawajtuka, sedangkan si mantu bilang qabiltu nikahaha, sah. Jadi tidak masalah. Yang penting masih di kalimat zawaj dan inkah, tazwid dan inkah.
Disyaratkan juga harus didengar ijab kabul ini oleh keduanya. Si suami mendengar, si wali juga mendengar. Artinya suami mendengar ijab dari bapak, bapak mendengar kabul dari calon pengantin tadi atau calon mantunya. Syahidan, dua saksi juga harus mendengarkannya. Wa illa fala yasih. Kalau tidak mendengarkannya maka tidak sah akad nikahnya. Makanya yang lagi akad nikah itu sunnahkan atau dianjurkan miknya dua sekarang nih, ya kan? Satu di wali, satu di pengantin, ya, biar terdengar, ya, qabil tu tazwijah, jadi kedengaran. Sedangkan orang yang tidak bisa berbicara itu sah nikahnya dengan isyarat. Ini Al-Faqih ringkas-ringkas ma'asyarul hadirin ya. Karena kita kan singkat daurah, bukan untuk panjang-panjang. Harus ta'yin wa yushtaratu ta'ayyunu zawjain falau qala zawwajtuka ihda banati lam yasih. Harus ta'yin, yang nak dinikahkan ini siapa? Bapak ini punya anak 5 perempuan semua. Terus bapak ini bilang kepada calon mantunya, aku nikahkan kamu salah satu putriku. Itu tidak sah. Karena tidak ta'yin. Siapa? 5 anaknya. Jadi harus sebutkan namanya. Tidak boleh galau-galaunya dimbek, ya kan? Giliran boleh. Walaupun 4 dari putrinya ini kata ulama sudah menikah, tetap tidak boleh. Dia punya putri 5, cuman 4 sudah menikah, yang masih perawan 1. Pastikan yang dinikahkan otomatis yang perawan, cuman tetap tidak boleh, harus disebutkan. Lain kalau dia punya putri cuman 1, zawwajtuka binti, jelas, tidak harus sebutkan namanya. Binti ini siapa? Jelas. Berarti kalau dia punya anak lebih dari 1 harus disebutkan. Zawwajtuka binti fulanah, bin fulan, lebih, soalnya putrinya banyak. Tapi kalau dia cuma putri 1, zawwajtuka binti sah. Putrinya 1, cuma dari istri kedua ada yang lain, harus disebutkan juga berarti. Karena tetap putri baik dari istri dia pertama atau istri dia kedua itu semua putrinya. Jadi kalau memang dia cuma punya putri 1, sah dia mengatakan zawwajtuka binti. Walau qal zawwajtuka Fatimah. Ini seakan-akan sepele, tapi tidak sah. Kalau si wali mengatakan aku nikahkan kamu Fatimah, dan dia tidak mengatakan binti, putriku, sedangkan dia punya putri 1 dan namanya Fatimah, tidak sah nikahnya. Lam yasih nikah. Jadi harus zawwajtuka binti Fatimah gitu. Kalau dia zawwajtuka Fatimah, ya Fatimah siapa? Fatimah banyak. Jadi intinya di dalam akad atau ijab kabul ini harus ta'yin, harus jelas siapa yang kau nikahkan, ya, kepada siapa kau nikahkan. Walau awqa'a al-aqda wa huma hazilani sahhal aqdu. Ini jangan main-main. Ya. Ini termasuk masalah yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya, seriusnya serius dan softo penesannya juga serius. Artinya kalau misalkan si bapak canda sama temannya, aku nikahkan kau putriku. Ya, putriku Fatimah, temannya canda juga, aku terima nikahnya. Jatuh itu. Cium tangan langsung, mantu. Jatuh itu. Itu kadang orang tidak paham ini. Oh, mbek lah anak-anak. Anak-anak ini buat antum, mbek lah kata dia. Atau aku kawin ke anak kau. Bapak yang walaupun anaknya masih kecil, kalau bapak yang mengatakan aku nikahkan putriku ini kepadamu, ini orang mengatakan aku terima, jadi tidak boleh dikawin ke orang lain, punya dia itu sudah, yang masih kecil tadi itu. Jadi termasuk yang tidak boleh dimain-mainkan atau dibercandakan lafaz nikah tolak, juga tolak.
Tolak itu kalau kita main-main jatuh. Dan hadiah, hibah, memberikan hadiah, soft talk, baiklah HP anak ini. Kalau dia ngomong aku terima, udah jadi punya dia. Tak boleh penesan. Tak boleh ditaklik. Misalkan kalau aku punya anak perempuan, misalkan dia dikabari telepon, atau mungkin kalau sekarang telepon jelas langsung. Orang dulu tahu dia ini harinya lahiran. Terus dia ngomong sama temannya tadi, sama laki-laki, kalau yang lahir ini perempuan, aku nikahkan kau kepadanya. Baru lahir, tapi dia tidak tahu masih lanang apa betina. Ditaklik akhirnya. Kalau yang lahir perempuan, aku nikahkan kau padanya. Itu tidak sah juga, karena pakai taklik. Wa yushtaratu, ini juga alla yakuna muaqqatan, tidak boleh diwaktui. Aku nikahkan kamu putriku selama 1 bulan. Itu tidak sah. Itu yang dinamakan nikah mut'ah. Tidak boleh itu. Wa kanat rukhsatan fi awalil Islam. Nikah mut'ah itu termasuk yang dibolehkan di awal Islam, kemudian diharamkan dan dibolehkan lagi 2 kali dia, dan diharamkan terakhir kali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah mengatakan nikah mut'ah itu boleh, padahal hadis yang mengharamkan itu hadis Sayyidina Ali atau hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang penting yang meriwayatkan hadis haram nikah mut'ah itu Ahlul Bait, tapi mereka menghalalkan. Sedangkan perawi dari hadis mut'ah itu haram Ahlul Bait. Kalau bukan Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, lupa al-fakir. Diharamkan di Amu Khaybar di tahun ke-7. Jadi dari awal Islam nikah mut'ah, paham ya nikah mut'ah? Mut'ah itu jadi disebutkan, aku nikahkan kau putriku, kakakku, adikku selama 1 bulan, maharnya 10 juta misalkan. Aku terima nikahnya dengan mahar segitu, 1 bulan. Artinya selesai 1 bulan langsung infasah. Tidak butuh pakai lafaz tolak. Tidak butuh, langsung lepas. Statusnya itu bukan suami istri lagi. Dihitung, jam 8 tanggal 19 sekarang. Berarti bulan depan tanggal 19 jam 8, 8:01 atau 8:01 detik langsung infasah. Hukumnya langsung lepas, bukan suami istri. Tidak perlu suami mengatakan tolak tuki, tidak perlu. Karena memang jatahnya cuma sebulan. Dan nikah mut'ah ini dihalalkan di awal Islam, kemudian pertama kali diharamkan Amu Khaybar, di tahun perang Khaybar, tahun ke-7. Tsumma rukhisa fiha Amul Fatah, kemudian dihalalkan lagi Amul Fatah, tahun 8, ketika Nabi merebut Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian diharamkan lagi tahriman muabbada ila yaumil qiyamah. Tahrim selama-lamanya sampai hari kiamat, diharamkan. Wa yushtarad, disyaratkan juga ketika akad nikah tidak disebutkan di situ syarat-syarat yang merusak faedah nikah. Contoh, aku nikahkan kamu putriku, tapi dengan syarat kamu tidak boleh menyetubuhinya. Itu buat apa dikawinkan? Itu kan? Ya. Tujuan nikah biar halal wata, biar boleh disetubuhi, dikumpuli. Dikumpuli untuk punya keturunan yang banyak, kan begitu. Itu kan tujuan nikah. Nah, disebutkan di akad nikah syarat yang merusak tujuan nikah, itu batal. Syaratnya batal. Atau disyaratkan khiyar, aku nikahkan kau, anak aku, dan kau boleh istilahnya nyoba-nyoba dulu selama 3 hari, cocok terus, tidak cocok balik ke, bukannya HP, barang, tidak boleh. Nah, cuman walau syarata, jadi paham ya?
Jadi syarat apa yang membatalkan akad atau ijab kabul? Syarat yang merusak tujuan nikah. Jadi syarat yang merusak tujuan nikah kita buat apa? Ada syarat yang merusak tujuan tersebut, maka akadnya, ijab kabulnya batal, tidak sah. Walau syarata, kalau dia mensyaratkan alla yatazawwaja 'alaiha, tidak boleh dimadu. Au la yunfik 'alaiha. Jadi dia syarat, aku nikahkan putriku tapi dengan syarat kau tidak boleh kawin lagi ketika kau masih jadi suami putriku. Itu sah nikah. Sah nikah. Tapi insyaallah katik mertua yang saya itu. Sahhan nikah wa fasada asy-syart. Jadi sah nikahnya, tapi syaratnya batal. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Kata Nabi, setiap syarat yang tidak ada di kitab Allah Al-Qur'an, artinya syarat diri dewe itu, ngarang-ngarang, istilahnya kan begitu. Maka fahuwa batil, syarat itu batal kata Nabi. Tidak harus kita tepati. Kalau nikahnya tetap sah. Wa fasadal musamma, dan maharnya tadi ya, kembali seperti mahar mithil. Walau qalat li waliyiha, kalau perempuan ini mengatakan kepada walinya, zawwijni bi alfin, nikahkan aku tapi maharnya 10 juta misalkan. Jadi si perempuan nentukan mahar, fanaqqasa anhu, kemudian dikurangi tak taunya, sama walinya dinikahkan dengan 5 juta. Sahhan nikah bimahrin mithil, sah nikahnya dan maharnya kembali seperti mahar yang dipraktekkan atau yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Oh, maharnya 500 ribu jadi 500 ribu. Berarti tadi nyaratkan 10 juta maharnya. Bilang ke bapaknya, bapak, kalau bapak mau nikahkan aku maharnya 10 juta. Siapa nak nikah dengan kau mahar 10 juta, kata bapaknya, dia kenyobe misalkan. Pas akad nikah sama bapaknya disebutkan dikurangi misalkan 5 juta. Maka itu 5 jutanya batal, 10 jutanya juga batal, yang dianggap mahrun mithil, yang dianggap mahar setempat. Biasanya berapa? 500 ribu. Wala yushtaratu li sihhatin nikah dzikrul mahar. Tidak diharuskan ketika akad nikah disebutkan maharnya. Tidak diharuskan. Jadi tidak harus zawwajtuka ibnati binti fulan bimahar 500,000 rupiah naqdan, tidak harus. Jadi yang penting itu zawwajtuka ibnati fulanah, itu selesai. Itu yang wajib disebutkan. Falau lam yadhkur syai'an aw dzakara majhulan, kalau dia tidak menyebutkan apa saja, tidak menyebutkan nian, dan belum ada kesepakatan di belakang 1 juta, 2 juta, maka kembali sah nikahnya dan maharnya seperti mahrul mithil, 500 ribu tadi. Kalau ada soal tidak apa-apa, langsung bertanya. Ar-ruknu tsani, syarat yang kedua. Syarat yang kedua syahidan, 2 saksi. Harus baligh 2 saksi ini, harus berakal, harus laki-laki, harus muslim, harus merdeka, adlain, dan harus adil. Artinya bukan fasik. Kecuali kata ulama, sebagian ulama di sini mengatakan kecuali kalau misalkan di tempat tersebut semuanya fasik. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah ada katik tempat kita saya itu. Jadi di kampung itu semuanya fasik, artinya semuanya ahli maksiat. Wah, jadi orang di situ kalau mau nikah gimana? Sebagian ulama mengatakan falau ammal fisqu fi ba'dil aqalim
Fayambaghi al-in'iqad bil fasik li'annahu mawdi'u darurah. Ya, solusinya karena itu darurah. Kalau nyari wong adil tak kawin-kawin dia. Karena kata syahid. Maka di sini ya, tidak dibutuhkan adil, yang penting ada syahid begitu. Rasyidain harus orang yang paham, bukan orang bodoh istilahnya. Sami'ain harus mendengar, basirain harus melihat. Jadi tidak cukup yang buta tak boleh jadi syahid. Natiqain harus bisa berbicara, arifain bilisanil mutaaqidain harus paham bahasa ijab qabul tadi. Alimain bil wakalah haitsu uqida bihima harus tahu kalau yang menikahkan ini dia harus tahu syahid ini. Jadi syahid itu bukan dia mantep baik. Ketika ini terjadi harus kita praktekkan. Misalkan wali nikah, aku nikahkan dia pamannya aku nih. Nah ini kalau ragu tanya paman dari mana. Soalnya kadang paman dari ibu paman juga. Padahal paman dari ibu bukan wali. Begitu, paman dari ibu bukan wali. Kadang saudaranya yang mengakatkannya, kakeknya masih ada padahal. Nah ini tugas syahid. Jadi syahid itu bukan cuma nonton baik dia, duduk manis, bukan. Harus ngutak-ngatik juga, tanya, siapa inti? Anak saudaranya. Kenapa inti yang akatkan? Oh, abah saya sudah meninggal, abah kami. Terus kakek kami juga tidak ada, maka anak walinya. Nah begitu. Kalau abah saya sudah meninggal, terus tanya kakeknya ada tak? Karena kalau setelah abah meninggal, kakek jadi wali, baru ke saudara, kan begitu. Oh, kakek juga sudah meninggal, baru ke situ. Pamannya, tanya juga pamannya. Paman dari mana? Ibu apa bapak? Paman dari ibu, bukan wali. Paman dari bapak, baru wali. Ada berapa pamannya? Ditunjuk nian sama ponakannya, itu. Jadi alimaini bil wakalah haitsu uqida bihima ghaira mughaffalain, ya, bukan orang yang suka lupa. Harus tahu, ya, harus tahu masalah mahram. Jadi ini saudara, ini bukan saudara, harus tahu. Ini dua orang ini sah nikahnya. Fadal. Hah? Iya. Harus taukil. Wakil. Ya kan, tidak kurang pendengaran berarti bisa dengan tulisan, gitu kan? Oh, sudah, itu tidak bisa jadi wali. Soalnya nanti ada syarat wali. Wali juga kalau gila tidak boleh jadi wali. Baru nanti pindah. Iya. Afwan, dah, balik ke hakim. Balik ke hakim. Jadi nanti itu bakal dibahas di wali. Wa asyaratun sawalibul wilayah, itu ada 10 hal yang mencabut wilayah kewalian, ya, dan langsung pindah ke hakim. Termasuk au khobal. Nanti ada syair baitnya. Anak yang cuma yang khobalnya, khobal itu udah otaknya pikun. Itu tak boleh jadi wali, langsung ke hakim. Tapi tidak pindah ke kakak dah. Misalkan bapaknya atau kakeknya pikun, langsung ke hakim. Tak ke bapak, tak ada ke saudara atau ke pamannya. Fadal, kalau ada yang bertanya. Fadal. Iya, lanjut apa? Izin istri pertama. Kalau izin istri pertama tidak dapat akhirnya izinnya. Tidak kawin. 1001 yang izin itu. Dah. Di dalam ana kalau hukum negara wallahu alam, tanya yang pegawai negara itu. Tapi kalau yang di syariat tidak harus izin istri pertama. Karena itu kan memang hak suami. 100% hak suami untuk nikah lagi itu. Ya. Istri Nabi itu ada 11. Ya. Tanyanya yang berkaitan Pak. Kalau yang itu kaget di luar ini. Iya.
Iya. Itu ke hakim. Itu namanya apa namanya? Iya, ada bahasa di dalam fikih itu ada ibaratnya. Lupa al-fakir. Itu kalau alasannya bukan alasan diniyah, kenapa? Bapak ini hendak kawin ke Kosmodio. Nah, dia tuh istilahnya padahal orang soleh, yang rajin sholat, takwa kepada Allah, buntu misalkan. Itu akhirnya dan itu banyak terjadi. Si bapak tidak mau menikahkan putrinya atau putrinya kaya. Ini di beberapa negara terjadi. Putrinya ini kaya, pengajar, sampai 40 tahun tidak kawin-kawin. Kenapa? Gajinya besar. Kalau dia kawin, duitnya balik ke lakinya. Akhirnya bapaknya tidak galak kawin ke apa? Lupa al-fakir apa itu? Apa istilahnya di dalam fikih nikah? Itu balik ke hakim. Si putri atau adik tadi siapapun itu berhak melapor ke hakim, hakim langsung yang nikahkan. Tidak boleh, ini kan masih syahiden ya, dua syahid tadi. Afwan enggak. Ini hanya sunnah. Ar-ruknu tsalits al-wali wallahu a'lam bissawab. Jadi itu ya. Syahid itu harus paham ya, baligh, akil, muslim, ngerti agama istilahnya. Itu syahid, saksi. Wallahu a'lam.